teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakak Ina di sini. Seperti yang kalian sudah baca di judul, ya saya mau pergi lagi dan ini baru sekitar kayak 2 minggu dari saya kembali dari saya saudara-saudara di Swiss kemarin dan sekarang saya mau pergi lagi. Saya sudah yakin nih pasti bakalan banyak ibu-ibu yang menceramahi saya, pergi-pergi terus tinggalin anaknya dan bla bla bla. Tapi yang harus kalian tahu adalah kita yang lebih tahu kondisi keluarga dan rencana-rencana kita, oke? Dan hal ini sudah kami rencanakan dari jauh-jauh hari. Jadi bukan kayak ucuk-ucuk langsung, oh ya ini kayaknya minggu depan saya bakalan mau pergi ke sana, mau tinggalin anak dulu. Tidak seperti itu. Dan perlu diingat bahwa ketika saya jalan-jalan pun artinya saya sedang bekerja. Saya tahu mungkin ibu-ibu lihatnya kayak enak aja jalan-jalan belanja apa segala macam. Kayak cuma foya-foya, hura-hura begitu anaknya ditinggal di rumah. Tapi yang harus ibu-ibu ingat adalah saya ini seorang konten kreator. Jadi meskipun saya jalan-jalan, itu adalah pekerjaan saya karena saya ngonten, oke? Dan yang kedua adalah suami saya sepakat dan mengizinkan saya untuk pergi dan dia menjaga anak-anak. Yang ketiga, saya tidak pergi dengan waktu yang lama karena saya pergi cuma sekitar 2 hari atau 3 hari in total, tapi 2 harinya tuh cuma perjalanan gitu. Dan yang keempat, anak-anak saya mengetahui kepergian saya ini dari jauh-jauh hari. Jadi saya dengan Paul itu punya prinsip dalam keluarga bahwa anak harus selalu libatkan anak-anak dari rencana-rencana kami, oke? Jadi salah satunya begini contohnya, kalau saya mau pergi dari jauh-jauh hari setelah saya bikin rencana, saya sudah kasih tahu anak-anak saya, meskipun mereka belum tahu ini nanti maksud mama ini bulan depan ini kapan, tapi saya sudah kasih tahu bahwa nanti akan ada waktunya saya harus pergi karena rencana dengan teman-teman. Oke, jadi ibu-ibu tolong diingat. Dan yang ketiga atau keempat, saya sudah lupa hitungannya berapa. Saya punya anak-anak, tidak saya tinggalkan dengan tetangga, mertua, atau orang-orang siapapun di luar keluarga saya, oke? Saya punya anak-anak itu tinggal dengan bapak kandung mereka yang punya kemampuan dan keahlian dan kelihayan menjaga anak seperti saya. Kadang-kadang kalau ada orang yang komen bilang tinggalin anak terus bla bla bla, kalian jangan meng-underestimate kemampuan suami saya jaga anak. Terus yang kesekian, ini saya harus klarifikasi karena bosan dengan ibu-ibu yang suka bilang ini anaknya kasihan bla bla bla. Padahal kan yang kita tahu kita punya keluarga itu kita sendiri ya. Yang tahu kita punya rencana ya kita sendiri gitu. Jadi saya harus kasih tahu ini. Jadi kadang-kadang kalau saya baca komen gitu, saya punya suami sendiri juga bilang kayak, memangnya kenapa sih kalau saya yang jagain anak-anak? Kadang-kadang saya bertanya-tanya juga, kenapa kalau misalnya saya punya suami yang pergi kerja atau dia misalnya ada tugas atau seminar di luar kota yang harus berhari-hari, kenapa Anda tidak bilang kasihan itu bapaknya tinggalkan anaknya terus sama mamanya? Why? Padahal ya mungkin bedanya saya punya suami ketika dia bepergian itu tidak divideokan karena dia bukan konten kreator. Jadi mungkin pandangan orang itu kayak ini mamanya yang ke sana kemari membawa alamat palsu ya kan. Padahal kita tuh sebenarnya balance juga ya. Ada waktunya saya punya suami yang pergi, saya yang harus jaga anak kayak begitu. Dan dalam 1 tahun perlu dicatat yang paling penting adalah kita perginya tuh cuma berapa persen. Yang lainnya tuh kita satu keluarga nih selalu stick together, oke? Kita melengket satu sama yang lain 24 jam kali berapa ratus hari dalam 1 tahun. Jadi buat ibu-ibu yang mau marah-marah di kolom komentar silahkan. Yang penting saya sudah kasih kalian pengertian ini. Oke, jadi sekarang kita masuk ke inti pembicaraan bahwa kemanakah saya akan pergi. Saya mau ke kota Prague. Jadi ini sebenarnya saya rencana dengan saya punya teman Petra. Saya punya teman Lia yang saya juga panggil dia Petra, dia punya 2 nama, dan Ibu RT. Jadi sebenarnya ini kita sudah rencanakan tidak tahu dari tahun 2021 mungkin, tapi tidak jadi-jadi gara-gara ya pokoknya ada saja halangannya. Dan kali ini beberapa bulan yang lalu saya kontek-kontekan sama Petra terus dia bilang ini harus jadi nih, masa kita rencana dari dulu-dulu tidak jadi-jadi. Jadi awalnya tuh kita rencana mau ke Paris, oke? Tapi karena ada isu kutu-kutuan ini, padahal kita sudah beli tiket kereta pulang pergi, untungnya uangnya bisa kembali. Terima kasih buat Petra yang sudah mengurus segala sesuatu. Terus akhirnya kita putuskan untuk ke negara lain saja yang dekat-dekat juga dengan kita. Jadi kita putuskan untuk ke Prague karena Petra juga belum pernah ke Prague dan
Saya dan Ibu RT menganggap Prague itu salah satu kota tercantik yang ada di Eropa yang pernah kita kunjungi, dan itu juga murah di situ ya. Dia punya mata uang tuh lebih di bawah euro gitu, jadi lebih murah. Dan sekarang Ibu RT dengan Petra dari Düsseldorf, mereka pakai pesawat ke Prague dan saya naik kereta karena saya punya, sebenarnya nih ya, sudah rencana, saya sudah sampai cari Airbnb itu harus yang ada parkiran karena saya mau pakai mobil sialan ini, mobil Sontoloyo ini. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya punya ban mobil nih longgar, jadi saya tidak bisa pakai untuk perjalanan jauh karena saya tuh sudah langsung telepon ke bengkel dan bengkelnya itu baru punya waktu minggu depan. Halo, saya sudah kembali ke sini ya, jadi tidak bisa ganti ban. Makanya ini saja tadi saya bawa mobil dari rumah ke stasiun paling dekat ini saja tuh saya hati-hati tidak bisa balap-balap ya, saya takut saya ban tak lepas. Jadi sekarang saya bakalan tungguin kereta. Dan perjalanan yang saya akan tempuh sekitar 5 jam. Padahal kalau pakai mobil cuma 2,5 jam. Oh my god, pusing deh. Oke, saya terlalu banyak bacot. Sekarang saya mau pergi ke kereta dulu karena sedikit lagi saya punya kereta datang. Dan jangan kemana-mana, ikuti saya punya perjalanan sampai ketemu Ibu RT dan Petra di Prague. Let's go. Kereta pertama datang. Wih, panjang. Ke depan aja. Oke, ini sekarang saya sudah di kereta. Hampir tadi saya ketinggalan gara-gara terlalu banyak bacot dalam mobil ya. Dan saya bakalan ke kota Leipzig sekarang, dan dari sini ke kota Leipzig itu sekitar 50 menitan, dan nanti di Leipzig saya tunggu kayak sekitar 1 jam. Saya sengaja sih sebenarnya saya bisa ambil kereta ke selanjutnya supaya tidak usah tunggu lama, cuman karena saya mau nongkrong dulu mungkin di cafe atau Starbucks gitu untuk makan pagi. Jadi saya sengaja untuk jalan sekarang supaya ada waktu untuk makan pagi di Leipzig dulu sebelum lanjut perjalanan. Oke, nanti saya update lagi kalau ada updatean penting ya. Saya sendirian, jadi tuh kelas 1 kalau di S-Bahn atau Stadtbahn begitu, dia cuma kayak satu ruangan kecil begini saja gitu. Jadi enak ya, kita bisa bicara juga, orang tidak terganggu. Dresden Hauptbahnhof über Riesa um 10:31 Uhr von Gleis 15 IC 2548 nach. Akhirnya sampai di stasiun pertama, ini stasiun Leipzig. Nanti saya bakalan lanjut naik kereta di sini, platform 10. Tuh, depo stasiun ini besar sekali dan kayak mall karena di dalam tuh ada bermacam-macam kafe lah, ada toko optik dan lain-lain ya. Ini saya kayaknya mau pergi nongkrong dulu di Starbucks mungkin. Tuh, saya nanti di platform yang 10 nih. Kalian lihat tidak? Bagus ya, karena di depannya itu di sebelah sana ada Starbucks. Jadi saya tidak perlu naik turun lagi. Nanti tinggal menyeberang ke sini. Kalian lihat. Tuh, kayak mall kan? Tuh teman-teman, untungnya stasiun ini tuh besar dan lengkap sekali. Jadi kita bisa nongkrong, dan tadi kan saya pagi-pagi saya buru-buru antar anak-anak ke sekolah, ke TK. Jadi saya belum sempat makan pagi. Dan sekarang karena saya masih punya waktu 1 jam, nanti saya di platform 10 di situ dan saya mau ke Starbucks sebelah sana. Baku dekat saja, jadi cuma baku berhadapan saja begitu. Jadi ya, saya masih punya cukup waktu untuk mengisi perut sebelum setelah itu harus melanjutkan perjalanan. Perjalanan yang lumayan jauh. Let's go, kita makan pagi dulu. Baru lihat dia punya kue-kue saja saya sudah ngiler lihat. Saya mau pesan muffin sama kayak ada lontar mini begitu di atas. Saya selalu suka pesan yang itu. Akhirnya saya dapat tempat nongkrong yang buat saya sendiri. Tuh, yang betul-betul di pojokan. Supaya mau bikin video juga bebas ya. Saya pesan muffin sama ini yang saya bilang lontar mini nih. Dia kayak pai susu gitu, dan sama kopi. Di sini ada wifi juga, jadi jadi sebentar juga kita bisa
Scrolling ya kan. Dapat tempat duduk privat lagi. Mantap betul. 1 jam kita di sini santai ya. Starbucks memang tidak mengecewakan. Ini makan paginya saya manis-manis loh. Katanya Ibu RT dengan Petra dulu mereka sudah sampai mana? Nanti kita lanjut lagi kalau ada updatean, oke? Sekarang saya sudah di tempat tunggu kereta lagi dan kalian tahu untung dari tadi saya tidak kayak last minute ke ke gate-nya ya, karena ternyata mereka ganti gate. Yang tadinya harusnya gate 10, ini kita ganti ke gate 15. Jadi tadi saya sudah ke gate 10, ternyata tidak ada keretanya. Terus dia punya di bagian layar petunjuk di atas itu tidak ada tujuan ke kota Dresden ini. Tuh, ini. Nah, ini saya punya kereta. Dan nanti dari sini ke Dresden itu sekitar 2 jam. Baru nanti di Dresden transit lagi 1 kali. Ini kereta Intercity. Dia kereta menuju ke kota Dresden. Nah, saya nanti masuk di sini. Yup. Oke, kita masuk dulu. Nah, ini ada tempat taruh koper. Ya, kita taruh dulu kopernya di sini. Oke, baik koper. Jadi enak baik kok di situ ya. Masuk ke dalam. Jadi ini tuh keretanya ada depo tempat duduk luas sekali. Ada tempat sampah, colokan, dan ada wifi juga. Tuh, kayak gini bentukannya. Saya duduk di tingkat bagian atas. Tuh. Terus seperti pada umumnya di sini juga ada meja, dan di samping juga untuk kayak cas HP gitu ada meja juga. Dan saya duduk di yang single seat yang tidak ada tetangganya. Di sebelah saya juga, kalau di sebelah saya tuh yang untuk 2 orang. Tapi saya tidak mau punya tetangga. Oke deh. Nah, jadi ini nanti perjalanannya bakalan saya tempuh selama 2 jam. Habis itu dari Dresden, saya ganti kereta 1 kali. Langsung perjalanan dari Dresden ke kota Praha. Jadi cuma 2 kali ganti kereta saja gitu. Makanya saya pilih naik kereta ini. Sebenarnya kalau mau naik kereta ekspres juga bisa. Tapi kalau dengan kereta ekspres dia ganti-ganti keretanya tuh lebih banyak gitu. Jadi malas, meskipun kalau di total dia punya perjalanan lebih singkat beberapa menit begitu. Tapi gonta-gantinya itu resikonya terlalu besar. Takut nanti kereta yang satu ketinggalan, kita tidak bisa catch kereta yang lain gitu kan. Jadi kayaknya ini yang terbaik. Noch alle geplanten Anschlusszüge erreicht. Vielen Dank für die Fahrt mit der Deutschen Bahn. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Oke, sampai. Saya harus ganti gate ke gate 1. Ke sana. Nah, ini gate-nya di sini, tujuan ke Praha. Oke, kita tunggu. Sekitar 20 menit lagi saya punya kereta bakalan datang. Tadi harusnya tuh waktu tunggunya transitnya tuh cuma sampai 30 menit. Cuma karena tadi kereta yang saya pakai dari Leipzig itu dia terlambat kayak 10 menit gitu delay. Jadi kita baru tiba dan sekarang saya masih punya waktu 20 menit. Dan ini lumayan dingin ternyata loh. Saya pikiran tidak bakalan terlalu dingin. Dan ya saya masih tunggu keretanya. Habis itu nanti dari kota Dresden ini kita perjalanan langsung ke Praha.
tanpa transit lagi dan memakan waktu kurang lebih 2,5 jam. Jadi saya sudah tidak sabar sekali. Sejauh ini saya belum lapar, tapi nanti kita lihat saja. Nanti kalau lapar juga di kereta tuh juga mereka punya restoran, jadi aman. Tuh, ini kereta dari Ceko Republik. By the way, buat yang belum tahu, jadi Praha itu ibu kotanya Ceko Republik. Dan dia baru tiba, tapi ini bukan kereta yang bakalan kita pakai. Tuh, dia dari Praha. Dan bahasanya pun bahasa Ceko ya. Kalian lihat dari dia tulisan beda. Apakah nanti kita akan naik kereta yang semacam ini? Saya juga tidak tahu. Akhirnya datang juga nih kereta. Ternyata kereta yang sama dengan yang tadi. Tuh. Oh, ini kereta kayak kereta Ceko gitu ya. Baru tahu aku. Saya di gerbong yang terakhir. Mana dia? Benar nggak? Yup, betul sekali. Oke, sekarang saya sudah di kereta lagi dan keretanya tadi full sekali, tapi untungnya saya sudah ada tempat duduk jadi tidak perlu khawatir. Dan ini pertama kalinya juga saya pakai kereta dari Ceko. Sejauh ini sih kelihatan semuanya nyaman-nyaman saja. Dan sekarang perjalanannya akan saya tempuh 2,5 jam. Jadi saya mau nonton dulu, saya nonton The Nun, lanjutan dari kereta sebelumnya. Dan oke, pokoknya nanti saya kasih update kalau ada yang perlu saya update kan ya teman-teman. Jadi ikuti terus saya punya perjalanan hari ini. Untung keretanya juga ada horden kayak gini, jadi kita bisa nonton dengan nyaman. Saya duduk di kursi yang single juga tapi yang berhadapan, tapi tidak masalah. Saya mau nonton dulu teman-teman. Nanti mungkin saya bakalan pesan makan juga di sini. Sampai juga di Praha. Aduh, saya harus sekarang cari tram. Oke teman-teman, ini saya sudah di stasiunnya, dan stasiunnya besar sekali tadi. Saya sampai bingung-bingung juga. Sorry, saya harus fokus ke depan karena saya tidak punya banyak waktu untuk catch. Waktu itu saya pernah kesini waktu hamil Elena. Saya dengan Paul pernah kesini waktu hamil Elena di depan stasiun ini. Oke, saya harus cari stasiun tram dulu, katanya di sebelah kanan. Itu diingat loh, pernah foto di sini malah. Iya betul. Oke, cari stasiun tram dulu. Dan Ibu RT sama Petra mereka sudah tiba di Airbnb. Jadi sekarang saya lagi menuju ke mereka dulu. Oke, saya berhasil menemukannya. Dan ternyata ini benar-benar cuma di samping stasiun saja. Sekarang tinggal 3 menit tunggu, keretanya bakalan datang. Dan seperti dugaan saya tersesat teman-teman.
Ini saya nyasar, ternyata salah naik tram, saya disesatkan sama tadi ada perempuan satu yang kasih tunjuk saya. Tapi tidak apa-apa, kalian lihat kita tersesat di Prag itu gedungnya cakep-cakep ya. Terus tadi ada cewek yang baik sekali, dia antarkan saya bahkan ke sini dan dia suruh saya tunggu tram yang nomor 8 dan cuman 10 menit dari sini, so it's okay. Akhirnya saya ketemu jalan yang tepat juga. Ini saya sudah di stasiun yang betul dan sekarang saya lagi jalan kaki menuju ke Airbnb. Dan kalian lihat lingkungannya seperti ini. Aduh sorry kalau goyang-goyang ya. Ini saya sambil seret koper soalnya. Saya suka sekali bangunan-bangunan tua begini. Banyak restoran juga di sini. Nah, ini dia nih tempatnya. Sudah mendekati. Kayaknya Ibu RT sama Petra lagi tidur deh. Soalnya tadi mereka kirim foto mereka lagi tidur. Ini dia. 7 Wishes. Oke. Aduh. Harus pencet resepsion lagi. Kayaknya ini. Kaget gini, bukan kita buka kamar ya. Assalamualaikum. Halo anak gadis. Makanya aku udah batin. Soalnya tadi Lita kirimin foto apa namanya? Tidur. Terus aku WhatsApp dia nggak ini. Bangunin. Kita kayak dulu dong. Biar terang. Masya Allah, akhirnya ketemu. Nggak ada cuman. Mendesah dia, mana dia? Hai, ini manja. Thank you loh. Makanya sebagai pelayan. Oh begitu. Melayani. Karena ada catokan di dalam ya. Oh iya. Harus berhati-hati. Oh iya. Tapi rambutku bisa bahaya. oh, gitu. Kita salahin. Ini pasti gitu. Jadi ini yang tadi saya sebut-sebut si Petra alias Lia. Jadi dia punya 2 nama. Kalian aja rembuk. Anak bujang. Anak bujang. Aku baru bangun tidur guys. Soalnya kita lumayan hari ini perjalanan. Oh ceritanya pasti ini banget ya. Jangan ditanya. Coba Ini lihat mereka. Aduh, dia terlihat lemah gemulai. Oke, karena kita baru ketemu, jadi sekarang kita mau cerita-cerita perjalanan masing-masing dulu. Nanti kalau ada update baru saya lanjutkan lagi, oke? Kita ketemu sebentar. Selamat pagi. Kita sudah cantik-cantik sekarang. Sorry kemarin saya tidak lanjut vlognya karena kita kemarin makan malam, cuma makan malam. Habis itu kita nonton film horor di kamar, oke? Karena kita punya di sini ada TV. Tuh lihat. Handuknya kelihatan. Enggak apa-apa. Jadi tadi malam itu saya dengan Lita tidur di kasur ini, terus Silia berkorban dia di bawah sini. Akhirnya pagi-pagi Ya pijit enak. aja cuma jatuh. Oke. Iya, jadi ini kita sudah siap-siap kita mau jalan-jalan karena ini satu-satunya hari di mana kita full ada di Prag. Jadi kita mau jalan-jalan. Jadi videonya saya mau tutup sampai di sini dulu. Iya, nanti kalian lihat video jalan-jalannya seperti biasa. Seperti biasa kalau video jalan-jalan kan kalian lebih tertarik untuk lihat Ibu RT gitu kan. Jadi nanti nonton di videonya Ibu RT. Oke, kita ketemu lagi di next video. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.